Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat setia Nagari Bangit dimanapun berada, channel yang inspiratif dan inovatif. Nah, Bapak Ibu, sahabat perangkat desa, penggiat desa dan pendamping desa di seluruh Indonesia, dan juga Bapak Kepala Desa atau Pak Kades. Jadi ada dana operasional, sebagaimana video kami di atas. Dana operasional 3% dari dana desa bisa digunakan apa saja, yang gambarnya ada bisa digunakan untuk beli Fortuner, ada thumbnailnya Fortuner. Nah, Bapak Ibu, ada dari grup IDM, forum diskusi grup di IDM, banyak pertanyaan dan komentar rekan-rekan di sana tentang parameter rekening kegiatan dari Permendes nomor 8 tentang operasional kepala desa ini. Karena di sistem keuangan desa dan juga nanti tentang ONSPAM itu tidak ada yang membunyikan di sana tentang biaya koordinasi, tentang penanggulangan kerawanan sosial, dan juga tentang biaya kegiatan khusus lainnya seperti protokoler, kegiatan masyarakat yang berprestasi, karang taruna, dan lain sebagainya. Nah, untuk biaya koordinasi ini, kalau kita lihat di parameter Siskudes kegiatannya itu berada di 01, 04, 09. Itu tentang tata praja, pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Kegiatan koordinasi kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, itu kan bukan berada di operasional pemerintah desa. Nah, sebagaimana dari Permendes nomor 8 ini di halaman ke-18 itu jelas sekali dibunyikan bahwa dana operasional pemerintah desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa yang diberikan setiap bulan. Nah, ini bahasanya setiap bulan. Sementara dari sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Bapak Dr. Andus Lutfi Latif MSI, itu bukan honor kata beliau. Nah, kalau bukan honor, kenapa diberikan setiap bulan? Ya kan? Itu jadi pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Nah, bagaimana penganggarannya? Bagaimana matchingnya atau penyesuaian dengan Kemendagri, Permendagri nomor 20, dan juga peraturan dari BPKP tentang ONSPAM dan lain sebagainya. Tentu tidak ada nantinya. Nah, setelah kami baca dari Permendes ini, kalau kami simpulkan di sini, menurut pendapat kami, cara membuat RAB-nya di sini adalah di bidang, memang benar di bidang 1, yaitu 0104 penyelenggaraan pemerintahan desa. Bapak Ibu bisa lihat, coba cek di aplikasi Siskudes-nya. Kita coba untuk membuat RAB-nya. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke aplikasi Siskudes-nya masing-masing. Kemudian masuk di data entry. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih kegiatannya dulu. Buat kegiatannya di bidang 1, bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ambil di titik 1, 0101, itu penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Nah, di sana silakan ambil di 01, 0104, penyediaan operasional pemerintah desa. Itu ada ATK, PPKN, dan lain sebagainya. Sana ada. Kemudian silakan Bapak Ibu buat sub kegiatannya di sana. Yang pertama, buat sub kegiatannya operasional pemerintah desa, bersumber dari ADD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat operasional pemerintah desa 3% dari dana desa. Nah, silakan buat itu sumbernya dana desa, sistemnya polanya swakelola, dan lain sebagainya, sama seperti biasanya.
Kemudian silakan masuk di belanja. Nah, kemudian di belanja ini silakan Bapak Ibu klik penyelenggaraan pemerintahan, kemudian ambil kegiatan operasional atau penyelenggaraan operasional pemerintahan desa di 01/01/04-nya. Nah, kemudian ada tadi nampak ketemu tuh sub kegiatannya. Yang pertama sub kegiatan operasional pemerintahan desa dari dana ADD, yang kedua dari dana desa 3%. Ambil yang keduanya, pilih yang keduanya, kemudian klik 2 kali. Setelah itu pilih tambah seperti biasa. Nah, kemudian jenis kelompok belanja, dan ketemu jenis kelompok belanja. Nah, di sini pertanyaan yang banyak jadi bahan pertanyaan, karena ini kegiatannya itu ada belanja yang diserahkan ke masyarakat. Ada biaya koordinasi, itu mungkin untuk pemerintah desanya kan, untuk kepala desa dan perangkat desanya. Kemudian penanganan kerawanan sosial, kemudian kegiatan lainnya selain yang huruf A, huruf B itu. Kemudian di sini kan ada belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa, ada belanja modal, dan juga belanja tak terduga. Nah, di sini silakan Bapak Ibu pilih belanja barang dan jasa. Nah, di belanja barang dan jasa ini silakan Bapak Ibu pilih, di situ kan ada belanja perlengkapan, barang perlengkapan kan, kemudian belanja jasa honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja sewa, belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, dan belanja barang dan jasa yang diserahkan ke masyarakat. Nah, untuk kegiatan B ini, biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai. Nah, ini B, kegiatan B dan C ini, penanggulangan kerawanan sosial, biaya kegiatan khusus lainnya, itu Bapak Ibu bisa mengambil belanja barang dan jasa, belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Nah, di kegiatan belanja barang dan jasa ini akan ketemu objek belanjanya, nanti ada belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan ketemu di 52.7.91 dan 95. 91 itu belanja uang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak ketiga, dan di 52.7.95 itu belanja barang dan jasa yang diserahkan ke masyarakat. Nah, kalau kita amati atau dengarkan dari sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Lutfi Latif, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa ini, contohnya beliau berikan contoh di sana ada, misalnya warga datang ke rumah kepala desa tengah malam, mohon bantu untuk berobat anaknya, untuk biaya transportasi dan lain sebagainya, atau ada terjadinya bencana, dan juga ada kelompok Karang Taruna atau kelompok pemuda yang minta bantuan untuk kegiatan olahraga. Nah, di sana kan kepala desa memberikan langsung berupa uang kepada kelompok atau individu masyarakat tersebut. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa objek belanjanya adalah belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Nah, pilih itu pihak ketiga. Nah, kemudian simpan. Nah, di sana silakan Bapak Ibu klik 2 kali, kemudian pilih tambah, dan klik namanya itu, misalnya biaya penanggulangan kerawanan sosial. Nah, klik biaya penanggulangan kerawanan sosial, kemudian jumlah satuannya, misalnya 12 bulan, 1 tahun kan, 12 bulan, kemudian harga satuannya. Nah, di harga satuan ini silakan Bapak Ibu ambil di sana, misalnya contohnya dana ADD, dana desa ini. Nah, untuk harga satuan ini itu nampaknya diatur oleh
pemerintah desa nantinya, atau tergantung kebijakan dari kepala desa tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu buat di situ jumlah totalnya saja per bulan. Misalnya 1 tahun itu dana desanya ada 1 miliar. Nah, kalau 1 miliar, 3% dari 1 miliar itu jumlahnya adalah 30 juta. Nah, 30 juta ini untuk kegiatan A dan B, atau kegiatan B ini butuh misalnya 10 juta atau 12 juta. 12 juta kan, berarti 1 juta dalam 1 tahun. Nah, pilih di sana 1 juta per tahun, berarti totalnya nanti 12 juta. Nah, kemudian begitu juga untuk kegiatan B, kegiatan khusus lainnya, biaya kegiatan khusus lainnya yang dapat digunakan untuk biaya kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi dan lain sebagainya. Silakan itu dibuat kegiatannya yang C, biaya kegiatan khusus lainnya. Nah, di sini isi 12 bulan atau 1 tahun. Nah, jumlah satuannya silakan Bapak Ibu sesuaikan dari desanya masing-masing. Yang intinya nanti ketiga kegiatan ini jumlahnya 3% dari dana desa. Nah, itu menurut pendapat saya tentang bagaimana cara penganggaran atau membuat RAB tentang dana desa 3% untuk personal kepala desa. Karena ini akan dicairkan setiap bulan dari PPKD desa kepada kepala desa. Nah, kepala desa lah nanti yang akan membuat atau memberikan kepada masyarakat yang datang ke rumahnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh desa masing-masing. Mungkin ini nanti didukung dengan peraturan desa atau peraturan kepala desa dan lain sebagainya. Yang jelas ada bukti dari kepala desa nanti semacam kwitansi dan lain sebagainya. Misalnya ada datang masyarakat untuk bantuan biaya berobat oleh kepala desa 200.000, 300.000, atau 500.000. Nah, ada buktinya nanti kwitansinya. Dan juga tentang biaya koordinasi oleh kepala desa dengan pemerintah desa lainnya, itu juga dibuat, di-SPJ-kan oleh kepala desa nantinya. Dan setiap bulan itu diberikan oleh kepala desa kepada PPKD untuk pelaporannya. Nah, itu mungkin pendapat saya. Silakan Bapak Ibu beri komentar di bawah jika ada saran dan kritikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.